Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Munawwaroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A, Sekolah Tinggi Agama Islam Samsul Ulum. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat akun kuisis beserta soal di dalam akun kuisis tersebut sebagai memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi Pendidikan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke dalam quizizz.com. Quizizz.com ini ya, kita masuk, kemudian setelah masuk, jika kalian belum terdaftar, kalian klik sign up ini. Nah, di sini kalian bisa masuk melalui akun Google atau akun Microsoft, ya. Nah, karena di sini saya sudah terdaftar, maka saya akan langsung login menggunakan Google. Nah, di sini bisa pilih akun mana yang akan kita masukkan ke dalam kuis tersebut. Di sini saya akan menggunakan akun saya sendiri. Setelah kita tadi memilih akun mana yang akan masuk, di sini kita sudah diarahkan ke dalam halaman admin, ya. Kita sudah diarahkan ke dalam halaman admin kuisis. Nah, untuk di sini kita sudah terdaftar ya di akun kuisisnya. Sekarang langkah kedua yaitu untuk membuat soal di dalam kuisis. Di sini ada di sebelah samping kiri pilihan create. Kita klik create tersebut, kemudian kita pilih quiz. Nah, di sini ada form yang harus kita isi, nama this quiz, yaitu nama soal kita, nama quiz kita. Di sini saya akan menamakannya yaitu Nah, di sini saya menamakan soalnya yaitu soal sejarah kebudayaan Islam kelas 11. Kemudian setelah kita menamainya, kita pilih mata pelajaran apa yang sesuai dengan soal yang kita lampirkan di kuisis. Karena saya pendidikan agama Islam, jadi saya memilih religious studies. Ya, setelah kita memilih mata pelajarannya dan menamai kuisnya, kemudian kita klik next. Nah, kita sudah ada di halaman untuk membuat kuisnya ya. Di sini tuh tampilan ini tuh adalah jenis pilihan pertanyaan. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu apa itu jenis pertanyaan yang ada di kuisis. Yang pertama ada multiple choice. Nah, multiple choice ini adalah pilihan ganda di mana kita memberikan satu pertanyaan dan pertanyaan tersebut harus dijawab oleh siswa itu satu pertanyaan yang benar. Nah, untuk jawabannya kita harus sudah memilih jawaban yang benar itu yang mana antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk jawaban yang benarnya di samping jawabannya ada simbol checklist. Nah, kita bisa pilih jawaban yang benar itu ada di jawaban yang nomor berapa. Misalkan di nomor 3. Nah, kalian klik di simbol checklist di nomor 3-nya. Nah, itu untuk multiple choice. Yang kedua ada checkbox. Checkbox di sini adalah kita memberikan suatu pertanyaan
tetapi dengan kemudian siswa bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Misalkan dari satu pertanyaan tersebut ada jawaban 2 pertanyaan. Nah, itu checkbox. Dua jawaban maksudnya. Kemudian yang ketiga ada fill in the blank. Nah, fill in the blank ini yaitu pertanyaan di mana kita harus sudah menyiapkan jawaban yang benar. Bukan hanya benar saja, tetapi harus dipastikan bahwa siswa menjawab pun harus sama spesifik seperti yang kita tentukan di jawaban kita. Itu di jenis pertanyaan fill in the blank ya. Kemudian poll. Nah, poll di sini jenis pertanyaan poll ini yaitu termasuk ke dalam jenis pertanyaan partisipasi siswa ya. Karena ketika jenis pertanyaannya muncul katakanlah seperti ini menandakan bahwa jenis pertanyaan ini tidak masuk ke dalam poin penilaian, hanya partisipasi jawaban saja. Ini itu seperti pemungutan suara ya, kalau poll tersebut. Untuk open-ended, nah, open-ended sendiri sama seperti poll tadi, jenis pertanyaannya hanya partisipasi siswa karena jenis ini tidak masuk ke dalam poin penilaian. Nah, untuk open-ended ini yaitu adalah pendapat siswa tentang pertanyaan yang kita ajukan. Bagaimana? Nah, setelah itu ada slide. Slide di sini adalah pertanyaan yang memaparkan dalam bentuk slide. Nah, itu jenis pertanyaan yang ada di dalam kuisis. Nah, sekarang saya akan mencontohkan membuat soal dengan salah satu jenis pertanyaan yang ada di sini. Itu dengan multiple choice. Nah, di sini yang pertama saya memaparkan pertanyaan tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Dengan jenis pertanyaan multiple choice-nya. Nah, di sini ada soal contohnya seperti daulah pertama yang didirikan setelah habisnya kekuasaan dan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu jawaban yang benarnya yang pertama ada daulah Abbasiyah, yang kedua ada daulah Umayyah, ketiga daulah Turki Utsmani, keempat daulah Fatimiyah, dan jawaban yang benarnya yang kita pilih yaitu daulah Umayyah. Nah, klik simbol checklistnya di sampingnya. Nah, itu menandakan bahwa pertanyaan tersebut dan jawaban question yang kedua lah yang jawabannya yang benar. Kemudian klik ketika sudah melampirkan pertanyaan dan jawabannya, klik save. Nah, misalkan contohnya satu lagi ada new question, terus kita pilih juga mana jenis pertanyaannya, sama seperti tadi ya, multiple choice lagi. Untuk pertanyaan yang kedua masih sama dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya, karena saya menamakan kuisnya tersebut yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, setelah semuanya sudah seperti tadi, kita memilih jawaban yang benarnya terlebih dahulu, yaitu jawaban yang pertama. Terus kita klik simbol checklistnya. Ketika sudah komplit, baru kita save. Nah,
Itu salah satu cara membuat kuis di dalam Quizizz. Kemudian di samping kanannya di sini ada detail soalnya. Itu opsional, bisa kalian isi atau tidak, seperti halnya add quiz image jika kalian ingin menambahkan gambar atau cover soal sejarah kebudayaan Islamnya, misalkan cover soalnya. Nah, setelah semuanya selesai, setelah siap untuk di publish, maka klik publish. Kemudian di sini seperti tadi ada detailnya, bisa kalian opsional ya, bisa kalian isi atau tidak. Contohnya di sini, kemudian kalian pilih bahasa. Kalian pilih bahasa Indonesia sesuai itu aja Quizizz-nya. Kemudian itu pilihannya untuk kelas berapa. Misalkan saya di sini untuk kelas 11 FA. Kemudian itu bisa kalian pilih secara public atau secara private gitu. Untuk dilihat, untuk semua orang bisa melihat soal kita, atau hanya beberapa orang yang kita kasih aja soal tersebut gitu. Di sini saya pilih public. Setelah semuanya sudah, kemudian klik save. Nah, sudah siap, soal yang kita buat sudah terlampir di Quizizz tersebut. Nah, selanjutnya kita share, kemudian kita copy link. Setelah copy link ini, kita bisa membagikan ke dalam grup-grup siswa yang akan masuk ke dalam Quizizz atau menjawab pertanyaan di akun Quizizz ini. Tuh. Mungkin sampai situ saja bagaimana cara membuat akun dan soal di dalam Quizizz. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.